Belum masuk. Oke, oke. Oke. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa, untuk memulai mata kuliah tata kelola keuangan pemerintah, kita mulai dengan membuka kamera sebentar ya. Setelah itu kita bisa lanjutkan. Monggo, silakan dibuka sebentar. Silakan dibuka kamera untuk absensi ya. Oke. Mungkin ada yang baru datang, silakan gabung. Oke. Sambil menunggu. Tidak santai ya kita kan. Oke, ada berapa? Ada 7 ya. 9, 10, 11. 4 anak belum bisa masuk. Sampai saya tunggu. Terus kita lalu dulu kan. Kita sprint screen ya. 1, 2. Oke, kita mulai lagi pelajaran. Silakan sambil mendengarkan kita pelajaran. Masih ada pertanyaan, tapi saya cuma terputus ya. Ya, pas memang 30 menit kalau lebih bicara tentang top management, tadi middle management, bagaimana di bagian bawah, yang bagian transaksional, biasanya masih menggunakan cara-cara yang masih manual juga. Karena apa? Mungkin peralatannya juga kurang kurang apa namanya kurang lengkap. Jadi kadang kita juga sering bertanya antara manajemen publik atau administrasi publik. Itu yang perlu kita garis bawahi. Hampir sama modelnya. Administrasi itu menata, manajemen publik itu juga menata, tapi biasanya di bidang pemerintah itu administrasi. Kita jangan sampai terjebak dengan istilah-istilah manajemen publik. Nah, biasanya manajemen publik itu lebih lebih apa namanya terkait dengan yang berhubungan dengan manajemen. Kita tadi buka sambil kita santai, mungkin ada menu yang kadang itu pertanyaannya bagus buat kita semua. Jadi selama ini saya sampai kita itu keliru antara kebijakan publik, organisasi, manajemen. Belum gabung ya, mana ya? Sudah gabung belum nanti di anu ya, kalau teman kita tadi belum masuk, mungkin mungkin nanti ada yang menjelaskan organisasi, administrasi publik. Tapi jadi manajemen manajemen itu biasanya administrasi bisnis. Manajemen dan administrasi ini kadang memang kalau di Google ini seperti mana yang lebih luas, administrasi lebih luas dari manajemen. Manajemen merupakan inti daripada administrasi. Manajemen pabrik atau administrasi. Nah, di sini kita juga akan
manajemen organisasi dan organisasi dan manajemen dan kepemimpinan. Ini harus kadang membuat kita pusing sendiri. Jadi jangan sampai nanti juga nggak ngerti. Administrasi adalah suatu keseluruhan proses kerjasama antara orang menuju suatu tujuan bersama. Proses pergerakan kerjasama itu manajemen. Jadi administrasi itu tidak. Biasanya manajemen itu berhubungan dengan bisnis, manajemen bisnis saja. Ini nanti bisa diambil supaya kita sama-sama belajarnya, jangan sampai kita nggak ngerti. Kenapa nggak dulu sih? Oke, sampai kita merasa paling benar, tapi akhirnya enggak benar. Ya, terus kita buka materi kita yang perlu di kita kembali ke materi kita. Ya, selanjutnya adalah tata kelola pemerintah. Pertemuan kedua sama ya, ada dua anak yang belum mengumpulkan UTS-nya, terutama tugas mata kuliah segera dikumpulkan kalau belum. Terus pertemuan 8 bicara tentang kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan negara. Jadi kaidahnya ada, antara lain ada akuntabilitas, profesionalitas, proporsional, keterbukaan dalam pengelolaan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Nah, ini kita jadi teringat ya sama materi dari Bapak Praktisi. Itu perlu kamu juga, maksudnya perlu kamu pelajari juga. Enggak ya, buka none di sini. Oh ya. Mas sudah bicara tentang smart government, dari kepala daerah, dan produk asas-asas keuangan negara. Kalau tata kelola kerugian negara, pengawasan. Ini tadi materinya adalah kaidah, kaidah. Nah, ke
Desain, asas, tuntutan, tujuan ekonomi, pelayanan dasar, urusan pemerintah, definisi tujuan, sumber, pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi jasa umum, terus retribusi, dana perimbangan, dana bagi hasil, kemarin sudah semua, dana alokasi umum, nah prinsip-prinsip atau letaknya, ya itu enggak. Prinsip-prinsip keuangan negara. Nah, ada disebut dengan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan sesuai dengan mandat yang diterima. Kebijakan harus dapat diakses dan dikomunikasikan serta dipertanggungjawabkan akun. Jadi ini akuntansi, akun. Itu mandat diterima nih. Sampai di kalau tuku mobil harganya 100 juta ya 100 juta. Nah, kalau di Bojonegoro itu mobil siaga, ternyata semua kades harusnya masuk penjara. Karena mobil siaganya ternyata ada cashbacknya. Nah itu aku tak buka sih, wah ya aku 100 mobil kan, aku pakai 100 jumlahnya, harganya. Nah, aku tak buka sesuai dengan keuangan. Nah, itu kadang apa ya, dari korupsi di situ. Nah, karena sampai saja nih saya tahu ya, karena tokonya sampai kalau sampai Gresik 40.000, tadi 2.000 peng. Satu aja, misalnya 2 juta misalnya. Makanya akuntabilitas itu amanah yang diterima. Terus ada yang disebut dengan transparansi. Diperlukan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga DPR dan masyarakat dapat mengawasi. Transparan sama itu bisa. Nah, biasanya untuk mereka yang korup, mereka yang membuat skripsi itu kadang Pak Dian mewanti-wanti kalau kamu bisa melihat keuangan keuangan desanya dan mereka transparan itu bagus desa. Ya, biasanya masalah keuangan itu rawan. Mau dibaca uang senang banyak menakuti. Ngomong lurah kagak medono. Transparansi. Tapi desanya itu sangat baik kan. Ya bisa dilihat loh. Ada bukunya, ada aplikasinya bisa di download. Ya, bisa seperti itu, desamu sudah bagus, transparan. Yang ketiga, dibutuhkan kejujuran. Harus percayakan kepada pengelola yang memiliki integritas dan kejujuran. Itu angin, tak jujur. Mungkin akun transparan tapi tak jujur. Mulai hidup lah. Misalnya tadi 100-200 ya, dilakon, ping kali. Itu sulit kalau orang sulit kalau sudah berhubungan dengan uang. Di situ. Kita sendiri kadang ya kesulitan. Yang keempat, 1, 2, 3, 4, value of money. Dalam pengelola keuangan daerah dan anggaran harus memperhatikan ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Nah, misalnya bangun saluran air. Dapatkah saluran air itu nanti menimbulkan efek ekonomi? Misalkan tidak ada banjir sehingga daerah tersebut menjadi tidak langgaran banjir, akhirnya bisa jualan di situ dengan efektivitas. Misalnya daerah itu perlu beli mobil dinas atau nyewa mobil dinas. Kalau beli mobil itu ya harus bensinnya, pemeliharaan, bannya cepat gundul misalnya, terus ya, pemeliharaan untuk beli oli lah. Tapi kalau langsung beli nyewa, nggak usah pemerintah. Pemerintah pokoknya ngerti mobilnya itu misalnya mobil, ngerti pokoknya bisa jalan, bisa melakukan kegiatan kemana. Nah, efektivitas dan efisien. Misalnya jaraknya hanya kalau Pak Jokowi itu makanya kalau banyak keliling-keliling istana Bogor misalnya, ya, naik sepeda bisa
Kenapa IKN dipindah di Kalimantan? Karena lebih diharapkan lebih efisiensi semua daerah. Istilahnya kita ibu kota kita di tengah-tengah. Beli kereta cepat atau kereta biasa? Mobil listrik sudah efisien kah? Nah, biasanya ada pengendalian dalam prinsip ini dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran APD di monitor. Wes kok sangu misalnya sih mbak beli bener tangga ini nanti bisa kamu. Jadi asas-asas dari proporsional, keterbukaan dan perusahaan keuangan. Ya, kita lihat kaidah-kaidah yang lain, kaidah-kaidah yang lain. Nanti kamu akan ngerti keuangan negara itu apa, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Ada asas keuangannya apa saja, mari dibicarakan, ya itu bisa kita buka lagi ya. Yang ini kita buka tadi gimana ya? Itu tadi. Kemarin yang sudah kita bicarakan atau sebelum UTS ini ada perizinan, macam-macam. Kita harus lihat ada yang namanya asas pengelolaan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, laporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 menetapkan landasan dalam penetapan di antara menetapkan ketentuan pokok keuangan, sistem dan prosedur, keputusan kepala daerah, laporan keuangan, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Itu harus seperti itu. Itu baru ada prinsip-prinsip keuangannya. Itu ya beberapa prinsip dari keuangan daerah. Di sini ada yang ditanyakan sebelum kita beralih ke pertemuan yang selanjutnya, bab 9.
Oke, lanjut ke materi kesembilannya. Jadi kita ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Presiden selaku kepala pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan negara. Namun untuk bantu tugas kepala pemerintahan, maka kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan, Menteri Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran, pengguna barang kementerian. Negara lembaga dipilih dan kepada gubernur, bupati, wali kota sebagai selaku kepala pemerintah daerah. Saya buka enggak? Jadi hibah itu adalah suatu pemberian oleh seseorang yang masih hidup kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Hibah. Semua tidak dapat hibah karena hibah. Ini bisa nanti di tentang hibah. Bacanya sudah. Di hibah itu pemberian dari seorang kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih dalam bentuk apapun. Dilakukan saat seseorang atau dia masih hidup. Nah, menurut KUHP seperti itu. Jadi dikasihkan secara cuma-cuma, secara macam-macam. Nah, ini rukun hibah, macam-macam. Rukun pertama
pemberi atau al-wahib, pihak disebut pemberi harus memenuhi beberapa syarat. Yang memberi orang merdeka, memberikan orang yang berakal sehat, sudah dewasa. Nah, memberi merupakan sah barang, tidak oleh barang colongan. Kayak misalnya ini tadi aku yo herannya di WhatsApp itu seperti ini, lucu. Orang yang apa tadi, orang yang bukan miliknya terus dibawa ya. Tadi ada yang mengomentari apa tentang film Vina itu, Vina yang di katanya begal gitu ya. Ceritanya misalnya, ya ini guyonan ya, misalnya kalau film Vina itu pemainnya malah dipolusikan. Karena membuat filmnya itu kan anu ya, sebenarnya yang namanya politik atau di situ ada pejabat anak besar lah. Pemainnya yang ingin menggambarkan apa adanya malah dipolusikan. Negara negara menanggapi ramainya dari musik terkait keuntungan dari film Bina. Ini di sini ada ceritanya, bukan barangnya tapi gowo gitu. Ini ceritanya kambing. Nah, itu nggak boleh dibakar ya. Tali dibakar ternyata ada kambingnya. Ternyata itu apa namanya, uh, bukan miliknya. Itu tadi kan makanya kita bicara tentang hibah. Berarti apa sah barang dibakar. Penerima hibah tidak ada syaratan tertentu. Hibah bisa diberikan pada siapapun yang dipilih oleh pihak pemberi. Namun ada pengecualian yaitu apabila hibah terdapat anak umur di bawah umur atau orang yang tidak waras harus diserahkan kepada walinya. Barang yang dibakar ini jelas diserah terimakan dan pemilik sah tanda terimanya, jenis hibah, hibah barang, hibah manfaat. Barang misalnya menghibahkan mobil, sepeda motor, pakai manfaat, hak pakai atau hak guna. Apa ya misalnya? Dihibahkan apa ya? Hibah manfaat misalnya ya dihibahkan perpustakaannya itu buku-bukunya. Jadi bukan rumahnya perpustakaan, kan manfaatnya orang bisa membaca buku di situ. Nanti ada perbedaan hibah dan wakaf. Wakaf, nah, ya itu tadi masjidnya di ya, bukan masjidnya ya. Kalau masjid diwakafkan langsung dikasihkan, tidak boleh dipindah milihkan. Ya wis kalau benar asal misalnya perpustakaan dihibahkan, pemerintah menghibahkan perpustakaan. Manfaatnya apa untuk perpustakaan? Untuk kita pintar membaca. Nah, tapi rumah perpustakaan tanahnya itu belum tentu dikasihkan ke masyarakat, mungkin milik orang tertentu dan masyarakat memperoleh manfaatnya dari buku-buku tersebut. Nah, kegunaan atau manfaat untuk kepentingan umum, dimaksud itu perorangan atau kelompok yang memang dibeli. Ketahanan benda, berbentuk benda, bergerak maupun tidak bergerak. Hak milik, ya. Tata cara wakaf, nah, ini ada atau hibah seperti itu. Contoh hibah mana? Enggak, ini surat-surat hibah. Bisa nggak? Contoh surat hibah tanah terbaru.
surat keterangan hibah. Nah, menghibahkan untuk tanah seluas kepada pihak kedua. Nah, tadi apa bedanya hibah dengan wakaf? Itu manfaatnya. Wakaf nggak boleh dibalik namakan. Nah, itu kadang ya, bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi bumerang seperti itu. Hibah dan apa namanya? Nanti mau bilang. Ya. Bukan hilang. Contoh hibah dengan wakaf ya. Hibah. Sudah dibuka itu. Jadi ya otomobil mana tadi ya? Saya tadi riwayat. Hmm, itu tadi riwayat. Sebenarnya oh ini baru ketemu. Tak itu. Oh, ada wakaf, wakaf, ya. Ini wakaf, macam-macam wakaf. Ada wakaf ahli waris, bisa dibuka enggak? Di wakaf, wakaf ahli waris, wakaf mustara, wakaf kairi. Wakaf itu oh macam-macam guys. Perlu nanti suatu saat dipelajari. Oleh tanah wakaf. Coba kebaikan, kebaikan terus berlangsung seperti untuk masjid, sekolah, itu wakaf kairi, wakaf ahli atau wakaf suri. Wakafnya mengkhususkan penggunaan hasilnya pada mulanya memenuhi kebutuhan turunannya. Setelah itu baru digunakan untuk bagian-bagian terus berlangsung adanya. Wakaf mustara, wakaf yang hanya penggunaan hasilnya sama-sama dimiliki oleh keturunan waktu dan kebaikan secara umum secara bersama-sama. Banyak itu. Misalnya banyak masjid, misalnya sekolahan. Saya sekolah agama seperti itu. Dia tetap memperoleh uang ya bayar dan sekolah. Tapi kok di situ dia bisa mencerdaskan masyarakat oleh bantuan wakafnya di sini. Wakaf-wakaf ya. Ini mungkin perlu nggak sih? Tidak perlu ya. Yang penting hibah itu. Hibah beda dengan wakaf. Memiliki perbedaan. Wakaf berarti yang berarti menahan harta untuk diwakafkan atau tidak dipindahkan milikan. Jadi tidak oleh dipindahkan,
minimnya kalau dipindahkan. Tapi nek dilakukan kesalahan kepada orang lain secara sukarela tanpa orang yang paham. Itu dilakukan saat surat. Nah, nek ibah oleh dikasihkan wakaf oleh masjid kayak noise. Kampung-kampung itu kampung itu. Nah ibah misalnya unim oleh mobil misalnya ya, oleh pesawat terbang ke Rusia misalnya, kayak Pak Rektor misalnya. Nanti naik Pak Rektor ya boleh mengelola, ibah dewi boleh wakaf. Nah, ketika pesawat terbangnya itu dikasihkan ke masyarakat Mojokerto misalnya, nah itu baru namanya wakaf. Nah itu ya pokoknya masuk harus dipikir apa tuh jenisnya. Mungkin ada dari teman-teman kita yang pinter nah wakaf. Akhirnya ya gitu mungkin hari ini ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Monggo ini tadi. Ini banyak yang nggak masuk tadi sudah keluar kurang 1 menit. Kalau nggak ada ya kita bisa akhiri. Berarti kita nggak usah masuk ke link tata kelola keuangan pemerintah daerah yang 9.1 ya. Ini aja cukup. Tapi sebelumnya mungkin mau tanyakan dulu atau sudah cukup. Mas Nabil, Mbak Fatih Fatur, Mbak Nadia. Nilainya berat. Ada yang tanyakan ya? Oke. So, kita bahas lagi. Semoga waktunya lebih lama, bisa 1 jam. Karena pertemuan 10 tidak. Iya Mas Nabil. Halo. Kalau nggak ada, saya tutup ya. Terima kasih atas